Rindu yang dulu hilang kini oh berganti baju. Hayalku menyata ujung cerita kita kurnia dewata. Hatiku berseri, matahari yang ku nanti telah kembali. Bila yang dulu hilang kini berganti baju. Bila yang dulu hilang berganti baju. Baiklah berlalu. Baiklah berlalu. Halo, selamat sore. Selamat datang teman-teman semuanya ke dalam kelas Starter Pack AK Academy ini ya. Aku ucapkan selamat datang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat masuk ke kelas Academy ini. Udah ada banyak ya. Oke. Oke, sekali lagi selamat datang ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan belajar dikit-dikit nih ya, belajar dikit-dikit tentang kalkulus ya, dengan tema yang akan dibawakan oleh Kak Arin, itu temanya memahami dunia lewat perubahan kecil. Nah, sebelumnya ini perkenalkan dulu, walaupun ini nama Zoom-nya Arin ya, tapi perkenalkan nama aku Rika. Nah, jadi eh, di sini aku sebagai temannya Kak Arin akan bekerja sebagai MC atau moderator untuk kelas kali ini ya, teman-teman ya. Sebelumnya
alangkah baiknya kalau kita berkenalan dengan akademi dulu ya. Ya, apa namanya? Ada pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dengan akademi. Akademi itu adalah organisasi yang didirikan oleh kita berdua. Jadi membernya cuma ada dua. Jadi Kak Arin sama Kak Rika. Kak Arin, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu, Kak Arin itu konten kreator di Instagram. Teman-teman juga banyak ya mungkin ya yang sudah apa namanya melihat konten Kak Arin gitu ya. Nah, beliau juga sebenarnya berprofesi sebagai dosen di teknik informatika di salah satu kampus. Kalau teman-teman penasaran kampusnya di mana? Kampusnya itu di satu university ya, ada di Bandung lokasinya. Nah, kalau saya sendiri, saya apa namanya seorang guru matematika. Nah, itu aja sih paling. Nah, tapi sedikit tentang hal yang sudah kita lakukan gitu ya. Kak Arin mungkin teman-teman udah pada tahu apa namanya banyak konten yang sudah dihasilkan oleh Karin, termasuk juga Karin tuh sudah apa namanya menulis buku ya. Secara pribadi beliau menulis buku dan di sini ada dua buku yang di apa namanya yang dituliskan di sini. Ah, judulnya dari abstraksi realitas hingga bahasa kita. Keren banget. Terus ada juga ini sihir di dunia penuh perubahan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin minat sama bukunya nanti bisa hubungin Karin ya. Terus yang terakhir ini saya tahun kemarin berkesempatan juga untuk apa namanya menulis buku matematika untuk kelas 12. Ya. Nah, kenapa sih ada akademi gitu ya? Latar belakang dari adanya akademi itu kenapa sih gitu? Kita kita tuh sebenarnya membuat akademi dengan alasan dari melihat konten matematika di Indonesia nih, teman-teman. Kalau teman-teman apa namanya sadar atau ya atau biasa sudah belajar matematika gitu di sekolah ya. Kami melihat bahwa apa namanya matematika yang diajarkan itu kebanyakan di Indonesia itu berfokus dengan mengajarkan teman-teman untuk mengenal fakta matematika atau juga mungkin berfokus dengan prosedural ya, menyelesaikan prosedur untuk menyelesaikan masalah matematika gitu. Seperti misalkan kalau mengalihkan bilangan tuh gimana? Caranya begini. Kalau membagi bilangan pecahan tuh gimana? Caranya begini. Terus kalau apa namanya mengerjakan soal rasio, misal diketahui rasionya sama apa namanya dikasih tahu nilai dari salah satu apa namanya variabelnya, maka gimana cara nyari tahu nilai dari variabel yang lain gitu ya. Nah, semua ini sebenarnya fokusnya tentang prosedural, prosedur gimana menyelesaikan masalah matematika gitu. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang berpikir ada yang kurang gitu ya, dia nggak menjawab apa namanya dia hanya menjawab gimana caranya, tapi nggak menjawab pertanyaan kenapa. Jadi mungkin banyak teman-teman yang juga penasaran nih di ketika belajar matematika gitu ya. Kenapa sih kok bisa begini gitu ya? Kenapa sih kalau apa namanya menjumlah pecahan kok harus penyebutnya harus disamain gitu ya? Kenapa kalau apa namanya membagi pecahan gitu ya? eh, Operasinya jadi dikali terus pecahan keduanya harus dibalik gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh kadang mungkin tidak sempat untuk dibahas di kelas gitu ya oleh guru gitu. Jadi terlewatkan kenapanya ini. Ada lagi nih bagaimana kenapa perkalian dengan nol tuh hasilnya jadi nol? Kenapa pembagian dengan nol itu nggak bisa gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini mungkin jarang gitu ya di apa namanya diajarkan atau dijelaskan di kelas gitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat kita tuh kayak mau membuat konten matematika yang menjawab kenapa di matematikanya gitu ya. Jadi fokusnya Arkademi itu adalah menjelaskan menyampaikan pembelajaran matematika dengan menekankan kenapanya ini ya. Karena sebenarnya belajar matematika itu tujuannya bukan untuk teman-teman memahami fakta matematika, tetapi justru menumbuhkan pola pikir yang matematis. Kalau teman-teman tahu nih kenapanya gitu ya. Jadi teman-teman tuh mungkin lebih nyantol gitu ya ketika belajar prosedur penyelesaian masalahnya tuh apa namanya jadi lebih paham gitu ya, lebih mudah untuk menangkap. Oh, ini prosedurnya kayak gini karena begini gitu. Oke, jadi itu sekilas tentang apa namanya sejarah terbentuknya akademi gitu ya. Nah, salah satu hal yang menarik nih yang menjadi apa namanya fokus di akademi itu untuk juga membuat pembelajaran jadi fun ya, pembelajaran matematika jadi fun. Coba nih, apa namanya, teman-teman, kita akan coba
salah satu magic trick di matematika ini. Sebelum sebelum kita melakukan magic trick ini, coba teman-teman ambil HP-nya, siapin HP-nya atau kalau ada kalkulator gitu ya. Ambil kalkulator atau ambil HP, buka aplikasi kalkulatornya. Coba kita lakuin magic trick ini. Udah siap, teman-teman? Nah, ini ya. Coba teman-teman. Tadi yang udah nyiapin HP-nya, buka aplikasi kalkulatornya, pilih sebuah bilangan dengan dua digit. Bilangan dua digit itu contohnya kan berarti bilangan puluhan ya, kayak 25, misalkan 67 gitu ya. Coba, teman-teman secara random ya, pilih bilangan dua digit. Satu aja. Kemudian, kalikan bilangannya dengan 25. Udah belum? Bisa ini ya, bisa apa namanya? Kasih respon di chat kalau udah udah sampai step kedua ya, teman-teman ya. Kemudian, setelah dikalikan 25, sudah, oke, thank you, Jin, Insan, Rush. Oke, udah ya, udah. Lanjut ke step ketiga. Step ketiganya adalah setelah kalian kalikan tadi angka yang udah dipilih dengan 25, ya. Hasilnya jumlahkan dengan 17. Oke, udah. Langkah ketiga sudah? Sudah. Oke. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah terakhir, hasil yang tadi setelah ditambahin 17, kalikan dengan angka 4. Sudah? Ini langkah terakhir by the way. Langkah keempat. Sudah. Oke, nah kalau udah nih teman-teman, silakan teman-teman kirimkan hasil hasil sampai langkah keempat ini di chat ya. Nanti aku akan coba nebak dua angka dua digit yang teman-teman udah pilih tadi. Oke, aku akan coba nebak nih. Udah banyak nih ya yang masukin ya. Banyak banget. Oke, aku akan coba nebak jawabannya si Reza. Reza Revaldo, kamu menjawab 8.068 ya hasilnya. Aku tebak dua angka pertama yang dipilih oleh Reza itu adalah 80. Bener apa enggak, Reza? Betul Kak, betul. Bener ya. Oke, thank you udah apa namanya? Udah langsung ngomong ya, Reza ya. Satu lagi, satu lagi. Jean ya, Esther Gini. Esther Gini menjawab 3.768. Nah, berarti angka yang dipilih Jean itu adalah 37. Bener apa enggak? Bener, oke. Nah, ini ada yang udah menebak nih. Nabil bilang, sudah keduga, dua angka awal ya. Kalau dilihat patternnya teman-teman, setiapnya teman-teman jawab itu yang belakangnya itu pasti 68, ya enggak? Belakangnya 68. Dan dua digit awalnya itu adalah angka yang teman-teman pilih. Ya enggak? Iya. Semua orang kayak gitu. Kalau yang nggak dapet 68, berarti, kalau nggak dapet terakhirnya 68, berarti ada yang salah sama perhitungannya ya. Kenapa bisa gitu? Pertanyaan bagus. Baru tadi ya dibilang, kenapa bisa gitu? Ada yang jawab 10x tambah 68. Bener kan? 100A tambah 68. Betul banget. Jadi kalau teman-teman lihat nih di sini ya, ini apa namanya? Waduh. Ini kan bilangannya dikalikan 25 ya. Teman-teman pilih bilangan apa gitu ya. Bilangannya misalkan X gitu ya. Dikali 25 gitu. Habis itu kan teman-teman ditambah sama 17. Setelah itu hasilnya dikali dengan 4 ya. Nah, kalau kita pakai sifat distributif perkalian, itu kita akan taunya gini. Berarti kita bisa kaliin ini, kita bisa buka kurungnya ya. Kita kaliin ini dengan ini, gitu ya. Kemudian ini X kali 25 kan berarti 25X nih. 25X ditambah 17 dikali 4. Ya enggak?
Nah, kalau kita buka kurungnya, berarti kan 25x kali 4 itu adalah 100x. Dan ditambah 17 kali 4 itu 68. X itu adalah bilangan dua digit. Jadi bayangin, kalau teman-teman pilih bilangan berapapun itu, pasti bilangan dua digitnya ini kan apa-apa kali 100 berarti ada 00 di belakangnya ya. Terus kalau ditambahin dengan 68 berarti dia akan menjadi bilangan 4 digit dengan belakangnya ini 68. Gitu ya. Jadi dua digit yang di depannya ini tidak berubah. Itulah alasannya. Nah, kayak gini nih, kalau teman-teman tahu kenapa, teman-teman mungkin bisa bikin magic trick yang lain ya. Mungkin teman-teman bisa memodifikasi 17-nya jadi apa gitu, jadi yang lain. Misalkan 11 gitu ya. Jadi nanti di akhirnya akan jadi 44 gitu ya. Coba deh. Nanti teman-teman bisa pakai magic trick kayak gini buat ngerjain teman yang lain ya. Oke, nah kira-kira itu aja pemanasan buat hari ini. Nah, sesi berikutnya akan dibawakan oleh Kak Arin sendiri ya. Kak Arin akan membawakan agenda hari ini. Nah, sesi ini aku lempar ya ke Kak Arin ya. Eh, Silakan Kak Arin. Cek cek satu dua tiga. Oke, bentar nih. Udah masuk belum ya? Wait, bentar ini kok SpongeBob ya belakang ya? Oke, halo semua. Selamat sore. Wah, udah datang sore-sore ya. Thank you banget ya udah hadir hari ini. Hari ini kita mau bahas kalkulus teman-teman. Cuman ya, kalkulus hari ini tuh nggak akan yang banyak perhitungan karena kita akan bahas basicnya. Ada yang udah pernah belajar kalkulus? Ada yang udah pernah belajar? Udah. Halo, halo. Kok mirip sama yang tadi? Mirip ya? Oke. Belum. Belum belajar. Oke, ada yang udah, ada yang belum mungkin ya, teman-teman. Oke, baik. Mungkin asumsi dari saya di sini ada yang udah, ada yang belum, teman-teman. Cuman biasanya teman-teman yang udah belajar ada yang nggak paham, ya. Lagi belajar kalau Gali. Oke, udah kalkulus satu ya Nabil. Oke, mahasiswa ya berarti Nabil ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang berkenalan dengan kalkulus. Kalkulus itu apa, teman-teman ya? Terus kita akan kenalan dengan term infinitesimal sama infinite. Ya, ini dua hal yang teman-teman sering dengar, tapi ini apa? Terus kita akan belajar sekilas tentang limit. Itu apa ya? Ini poin-poin penting di dalam kalkulus. Habis itu kita nyimpulin materi hari ini gimana ya. Oke? Nah, gini ya teman-teman. Kita akan flashback ke matematika dulu ya. Matematika, teman-teman, ini tuh ilmu yang dibangun yang nggak ujuk-ujuk gitu ya. Yang nggak ujuk-ujuk ada, teman-teman. Kayak ada orang lagi nongki gitu ya. Aduh, pengen bahas deh perkalian gitu ya. Perkalian tuh harus gini, pembagian tuh harus gini. Nggak ujuk-ujuk. Matematika itu hadir karena kebutuhan manusia, teman-teman. Manusia itu kan kebutuhannya banyak. Ada dari makanan, pangan, sandang, banyak hal ya. Nah, dari masalah pangan, punya problem manusia tuh apa? Mereka tuh punya sawah ya. Bayangin punya sawah tuh. Tapi sawahnya itu sering kebanjiran, ya. Bayangin, bentar. Saat ini ada sawah gitu ya. Nah, sawahnya itu sering kebanjiran gitu. Nah, masalahnya mereka tuh kan ngebatasin sawah tuh hanya pakai tancepan-tancepan gitu ya. Ada yang tahu nggak tancepan-tancepan gitu? Kalau ini kebanjiran, tancepannya itu akan hilang, ya. Terus mereka bingung akhirnya. Ini batas wilayahku yang mana gitu ya. Nah, mereka belum tahu bangun datar belum bahas itu. Nah, that's why mereka menciptakan bangun datar ya, menciptakan bentuk. Kalau dia persegi, namanya persegi gitu ya. Kalau yang bentuknya ada tiga sudut, namanya segitiga. Untuk apa ya? Untuk mempermudah mereka. Kalau tahu sawah mereka bentuknya segitiga kan jadi bisa kira-kira ya wilayahnya itu yang mana gitu. Ya, nah itu karena kebanjiran terus. Zaman dulu muncullah geometri. Buat apa? Yaitu mempelajari bentuk, ukuran sawahnya berapa, itu dipelajarin gitu. Nah, ternyata tapi geometri aja tuh nggak cukup ya. Kenapa? Karena kan kalau kita mengukur sesuatu butuh perhitungan kan ya. Nah, perhitungan ini dipakai di masalah ekonomi, jual beli zaman dulu ya. Misalnya kayak 200 tambah 200 jadi berapa gitu. Ini tambah ini bagi ini gimana? Itu aritmetika, teman-teman ya. Kita belajarlah bilangan sama operasinya. Itu kebutuhan gitu ya. Nah, tapi
Dari aritmetika aja nggak cukup ternyata ya. Karena ketika kita misalnya menghitung sesuatu, ada kuantitas yang kita tuh nggak tahu nih nilainya berapa gitu. Nah, kita nggak tahu nilainya itu kita misalkan biasanya ke dalam sebuah nilai yang kita sebut variabel gitu ya. Inilah kita pelajarin di aljabar. Kayak misalnya teman-teman punya uang gitu ya, 10.000 gitu, punya uang 10.000 nih, baru jajan 7.000 ya. Nah, kira-kira harus jajan berapa banyak lagi biar pas sama uangnya? Harus berapa? Harus berapa? Harus sebanyak kita nggak tahu ya, tapi kita bisa tahu betul Jen ya, 3.000. Harus jajan sebanyak 3.000. Buat nyari tahu apa nilai ini yang nggak kita ketahui, kita tuh misalin dengan X sebetulnya. Terus teman-teman solve X-nya berapa gitu. Ini aljabar ya. Buat memperkirakan nilai yang nggak kita ketahui sebelumnya ya. Kita simbolin ke dalam entitas gitu teman-teman. Ya, ke dalam entitas misalnya jadi X ya. Gitu. Itu kita belajar di aljabar. Nah, sepintas teman-teman, matematika tuh udah kuat banget sampai sini. Udah cukup ya? Ya, udah cukup nih. Ngukur bangun datar oke, operasi oke, aljabar udah oke banget. Ada yang kurang nggak menurut kalian? Ada yang kurang nggak? Matematika kalau cuman ini aja cukup nggak? Cukup nggak? Cukup? Cukup ya, cukup teman-teman pusing. Kalau dilanjutin pusing ya. Ya, sampai sini tuh teman-teman sampai SMP doang materinya. Nggak, apa yang kurang? Apa? Statistik? Oke, oke, statistika. Baik, statistika. Selain itu, teori bilangan? Kenapa? Kenapa harus ada teori bilangan? Kenapa? Untuk kriminal nilai relatif? I see. Oke, baik gini. Sebetulnya teman-teman ya, problem itu zaman dulu sampai sini udah oke. Matematika sampai sini udah oke. Udah, beres. Beres, teman-teman ya. Kalau cuman mau hidup aja, sampai sini udah cukup. Ya, kita nggak butuh. That's why matematika yang kita sering pakai di sehari-hari itu cuma 3 materi ini aja. Setelah itu kebutuhan sekunder, teman-teman ya. Contoh, kita pengen tahu pergerakan benda-benda, perubahan objek dari satu tempat ke tempat lain, perubahannya gimana gitu ya. Itu dibahas di fisika, teman-teman. Itu kebutuhan lain ya. Nah, itu makanya lahir kalkulus gitu. Kalkulus itu tentang apa? Ngejelasin sesuatu yang berubah. Kenapa penting? Karena banyak perubahan di dunia ya. Kalian jalan kaki nih dari satu tempat ke tempat lain, ya itu ada perubahan ya. Teman-teman ngelemparin buah dari atas ke bawah, berubah tingginya. Itu perubahan, itu dipelajarin di kalkulus. Penting ya untuk yang uh, concernnya di sana gitu. Nah, selain kalkulus, ternyata butuh juga yang namanya data gitu ya, ngeprediksiin. Ini lahirnya di perjudian by the way, kalau tahu ya. Kalau teman-teman tahu bahwa matematika itu lahir di judi, statistika khususnya ya. Ya ini probabilitas ya. Buat tahu nih besar kemungkinan menang judi gimana. Tapi akhirnya kita pakai sampai sekarang ya. Nextnya ke sini, matematika yang modern itu sebetulnya matematika yang gunakan untuk aplikasi di bidang tertentu gitu. Sampai sini aja udah cukup sebetulnya. Ya, kalau pengen hidup gitu. Ya, iya gitu. Jadi matematika lahir dari banyak sisi gelap kok teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman tahu banyak juga kasus pembunuhan di matematika ya karena nggak sesuai sekte masing-masing gitu. Kayak akar dua banyak yang nggak nerima, nilai nol banyak yang nggak nerima, itu sisi gelap ya. Kita tuh kaku sebetulnya dulu, kaku banget gitu teman-teman. Ya, hipasus betul ya. Ya, gitu. Oke, ini cabang. Nah, sekarang kita akan mempelajari cabang yang modern. Ini kalkulus. Teman-teman belajar ini di SMA. Di kuliahan belajar di semester 1. Istilah lain dari kalkulus itu adalah kagak lulus-lulus ya. Banyak banget yang ngulang di mata kuliah ini ya, karena emang susah gitu. Susah, karena ini modern ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke kalkulusnya sendiri, kenalan gitu. Oke, jadi gini ya teman-teman. Ya. Kalkulus itu muncul ketika apa? Ketika gini, orang zaman dulu itu udah bisa menghitung posisi benda kalau kecepatannya itu konstan. Misal kayak gini ya, ada objek gitu ya, objeknya itu gerak 10 senti tiap detik. Ya. Jadi kalau misalnya startnya di 0, 1 detik dia akan ada di sini, di
apa namanya, sentimeter ke 10. Kalau dia 2 detik kemudian, dia akan ada di posisi sini, gitu ya. Pokoknya dia gerak 10 senti tiap detik. Pertanyaan dariku, kalau dia udah gerak selama 5 detik, kira-kira di mana? Dia posisinya di mana? Ada yang tahu nggak? Kalau udah gerak 5 detik, dia di mana? Posisinya 50 senti? 50? Oke, teman-teman bisa tebak di 50. Kenapa? Kenapa teman-teman bisa tebak di 50? Karena pergerakan ini konstan, ya. Ini konstan, teman-teman. Dari sini ke sini kan dia 10, ya. Kayak gitu. Dia gerak lagi. Ini detik, kalau 3 detik dia ada di sini. Kalau 4 detik dia ada di sini. Kalau 5 detik, ya dia otomatis ada di sini, gitu. Karena konstan, kita bisa prediksi, ya. Iya, tetap. Nah, makanya sesuatu yang konstan itu tuh digemarin. Enak banget. Kita bisa prediksi masa depan kalau konstan. Sayang ya teman-teman, dunia itu tuh non-deterministik, tidak konstan ya. Nah, that's why kayak misal nih, kalau ada objek gerak. Nah, ini realistis geraknya. Awalnya dia di sini, cepet nih. Tiba-tiba dia gerakannya lama. Tiba-tiba cepet lagi. Pertanyaannya, setelah detik kelima, di mana objeknya? Di mana? Bisa nentuin nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, susah. Good, ya. Nggak bisa, teman-teman. Kalau dia nggak konstan, kita susah buat menebaknya. Nah, that's why ini jadi concern. Buat siapa? Buat Newton, ya. Newton ini apa? Bapak fisika, gitu. Bukan nggak terdefinisi ya, tapi kita nggak bisa menentukan di mana, gitu. Nah, ini jadi concern di bidang fisika karena mereka tuh kan sering banget ya neliti gerak-gerak benda jatuh yang nggak konstan kan. Nah, ini pertanyaannya gimana nih cara kita ngeprediksiin kalau misalnya Mars bakalan nabrak bumi nggak sih, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Nah, ini jadi hal yang penting untuk dibahas oleh Isaac Newton gitu ya. Nah, ini di fisika problemnya gini, buat nyari tahu pergerakan benda yang nggak konstan. Di matematika, teman-teman, ada namanya Leibniz, ya. Leibniz ini tuh anak matematika banget. Dia itu lagi nyari tahu masalah gimana caranya menghitung luas daerah di bawah kurva, gitu. Kan kalau luas daerah di bawah kurva tuh nggak beraturan kan? Misal nih kurvanya kayak gini, luas daerahnya tuh ini, gitu. Misal kayak gini, ya. Tapi kan kita nggak tahu ini bentuk apa, ya. Itu jadi problemnya Leibniz, gitu. Problem Newton itu buat nyari tahu gerak benda yang berubahnya nggak konstan. Leibniz buat nyari tahu luas daerah yang nggak beraturan. Nah, ini ternyata dua hal yang mirip, teman-teman. Ya, tapi mereka tuh nggak tahu. BTW mereka tuh yang hidup di satu zaman, tapi kayak nggak apa ya, nggak saling collab satu sama lain, gitu. Mereka tuh ada clash gitu ya. Yang satu bahas apa, ternyata nggak nyambung, gitu. Nah, ternyata ada orang yang jambungin. Ini tuh hal yang mirip gitu ya, teman-teman ya. Nah, ada yang nyambungin, makanya nanti teman-teman akan belajar namanya teorema dasar kalkulus. Ini yang menyambungkan dua hal ini gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda itu bisa nyambung di matematika ya. Nah, kok bisa nyambung? Oke, aku akan kasih lihat ya. Gini, kita lihat ke problemnya Newton di sini ya. Sorry, di tempatku lagi hujan gede. Kalau ada yang open mic, boleh raise hand dulu ya. Ada yang mau open mic? Raise hand dulu ya, biar kelihatan. Aman ya? Oke, aman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas problemnya Newton dulu. Problemnya Newton nih, sekarang. Oke, jadi gini problemnya Newton tuh. Contoh ya, misal kita tahu perubahan yang konstan seperti ini. Ini kayak perubahan harga emas setiap tahun ya. Nah, katanya kalau di tahun 2010 harga emasnya 500.000. Tahun 2015 harga emasnya 1 juta. 2020 harga emasnya 1.500.000 dan seterusnya. Pertanyaannya, harga emas di tahun 2040 ada yang tahu berapa? A, B, C. Ada yang tahu nggak? Yang A? A, B atau C? Yang A? Oke. Yang A, setuju? Perubahannya berapa? Setiap 5 tahun berubah berapa banyak? Setiap 5 tahun.
Ini kan dari sini ke sini 5 tahun ya. Berubahnya seberapa banyak? 500.000 ya. Nextnya naik lagi 500.000 kayak gitu ya. Berarti kalau tadinya di 2030 emas tuh segini, 2035 dia naik jadi 3 juta. Di 2040 dia akan di 3.500.000 good ya. Teman-teman bisa prediksi kayak gitu. Oke, itu problem yang mudah, teman-teman. Sekarang gimana kalau ternyata harga emas tuh fluktuatif kayak gini? Pertanyaannya, bisa nggak teman-teman nebak di sini nilainya berapa? Bisa nggak? Bisa nggak? Fluktuatif gitu. Kayak kita nebak di 2050 berapa bisa? Perubahannya nggak konstan by the way. Dia nggak konstan. Nggak bisa? Nggak bisa? Apa yang nggak bisa di matematik? Bisa? Oke. Jawabannya bisa dan tidak. Mungkin bisa, mungkin tidak ya. Jadi gini, akhirnya Newton teman-teman untuk bisa menjawab ini, apa yang dilakukan oleh dia ya? Kalau teman-teman melihat perubahan secara garis besar ya, misalnya teman-teman mau lihat perubahan dari sini sampai sini. Kan perubahannya tuh nggak konstan kan, teman-teman? Ya, sorry, ada error di sini. Perubahannya tuh dia nggak konstan. Bentar. Ada yang salah dengan pentep. Ya, misalnya nih, kalau secara garis besar ya, perubahan dari sini ke sini, ini kan perubahannya nggak tentu, teman-teman. Ya, kayak berubahnya tuh naik, turun, naik, turun, dan seterusnya. Ini kalau dilihat secara besar itu kita nggak bisa lihat perubahannya seperti apa. Tapi apa yang dilakukan Newton? Apa yang dilakukan dia? Dia melihat secara bagian-bagian kecilnya. Ya, contoh nih, kita lihat secara bagian-bagian kecil. Kita partisi ini kecil-kecil banget, teman-teman. Jadi yang dilihat itu bukan perubahan secara dari sini ke sini, tapi perubahan dari sini ke sini, gitu. Gimana kalau dari sini ke sini? Dilihatnya tuh bagian-bagian kecilnya aja. Kenapa bagian-bagian kecil? Karena kalau dilihat bagian-bagian kecil, kita bisa secara pasti gitu. Dari sini ke sini berubahnya berapa? Sini ke sini berubahnya berapa? Jadi dilihat dari bagian-bagian yang kecil, kayak gitu ya. Kalau tadi kan kita bisa, kalau konstan tuh bisa dilihat langsung ya perubahannya secara keseluruhan. Tapi kalau nggak konstan, idenya adalah dilihat per partisi kecil-kecilnya. Ini problemnya Newton, gitu. Oke, dikit ya. Ini problemnya Newton. Nah, ada lagi problemnya Leibniz. Dia kayak gini, teman-teman. Ya, Leibniz itu lagi ngulik-ngulik luas daerah. Pertama, dia itu tahu luas daerah dari persegi, ya. Misal perseginya tuh panjang sisinya 1. Luasnya berapa? Ada yang tahu? Luasnya? Ya, 1 ya. 1 kali 1 aja gitu. Kalau segitiga, ya gampang. Tinggal setengah kali panjang alas kali tinggi. Setengah kali 1 kali 1. Jadinya setengah satuan luas. Kalau jajaran genjang yang ini luasnya tahu juga. Ya gitu. Ya. Nah, dia luasnya 1 juga, teman-teman. Nah, problemnya adalah gimana ya kalau ternyata bangun datar yang kita punya, dia itu bentuknya tidak beraturan. Ada yang tahu nggak? Gimana cara nyarinya? Kita udah tahu kalau bangun datar itu dibatasin sama sisi. Nah, gimana kalau dia nggak beraturan? What happened? Integraton tuh, ya? Pakai integral? Ini udah pada belajar kalkulus semua ya? Oke, good. Yes, no. Kita belum belajar integral di sini, ya. Oke, idenya adalah gini, teman-teman. Pakai persegi yang banyak. Nah, itu betul, Fatur. Jadi idenya adalah gini, karena kita udah tahu luas dari persegi, ya, luasnya tuh gampang, satu satuan gitu ya. Nah, kita bikin persegi ini banyak banget. Bayangin luas satu persegi ini tuh satu satuan luas. Ini luasnya 1, ini 1 gitu ya, ini 1 gitu. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau objek ini kita simpan ke dalam perseginya, sini. Oke? Nah, kita tinggal hitung ada berapa banyak persegi yang termuat di sini. Ada berapa? Ya, kalau dikira-kira mungkin ada sekitar 60 ya. Karena ada 60 persegi, maka luasnya jadi 60 satuan luas. Gitu. Ya. Oke? Riemann sum kalau kata Kevin, betul. Nah, tapi ada problem yang muncul, teman-teman, di sini. Luasnya emang beneran 60 ya? Di sini kita punya problem. Kenapa? Karena ini, ya, ini semua gak kehitung. Sorry, apa namanya? Kalau dihitung 1, ini kelebihan.
ya. Terus di sini ada luas-luas yang nggak sama kayak satu persegi, ya kan? Di sini ada nih, tuh. Tapi malah kita hitung. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita menghitung luas ini secara pasti? Apa yang harus kita lakukan, gitu? Ya. Nah, teman-teman dari sini ada yang melihat kesamaan nggak? Problem Newton sama problemnya si Leibniz. Ada melihat kesamaan? Ada nggak? Sama-sama diapain mereka? Dibagi jadi bagian kecil, dikecilkan. Dikecilkan apa dikucilkan ya? Dikecilkan. Apanya yang dikecilkan? Sama-sama ditinggal tidur. Oh, dulu dulu Kak Jamal sering tinggal tidur ya? Iya sih. Digabung katanya. Sama dilihat part-part kecil God. Betul, itu poinnya, teman-teman ya. Jadi poin pentingnya adalah dua hal ini ya, ngelihat perubahan, melihat luas, itu kan dua hal yang nggak sama. Tapi ternyata di matematik itu bisa kita selesaikan dengan melihat dia jadi bagian-bagian kecil ya. Ini yang dipelajarin di kalkulus, teman-teman ya. Makanya di kalkulus nanti teman-teman itu apa yang dipelajarin? Ada dua hal. Ada yang namanya diferensial, ada yang namanya integral ya. Nah, diferensial itu apa? Diferensial itu kita melihat sesuatu yang utuh gitu ya. Kalau tadi itu perubahan secara keseluruhan, tapi dilihat dari potongan-potongan kecil kayak gitu ya. Sedangkan integral sebaliknya ada yang utuh ya, pengen nyari tahu luas daerah yang besar ini tapi pakai ukuran-ukuran yang sangat kecil gitu. Jadi diferensial ngomongin perubahan, integral ngomongin penjumlahan gitu ya. Jadi kalau secara gitu besar gini, kalau diferensial kita punya sesuatu yang utuh, perubahan yang sebesar ini, kita lihat partisi-partisi kecilnya. Tapi integral, kita pakai partisi yang kecil ini untuk melihat jumlah yang besar gitu. Nah, that's why diferensial, integral itu dua hal yang berkebalikan, teman-teman, ya. Tapi teman-teman mungkin pas belajar di sekolah atau di kuliah, taunya gini, kalau turunan pangkatnya gitu ya, tadinya N berubah jadi N-1, terus diturunin gitu nggak sih? Ya, kalau integral jadi naik, bener nggak? Ya, why, kenapa kayak gini gitu? Pertanyaannya kenapa? Nah, ya kan? Kalau turunan tuh pangkatnya turun, integral tuh pangkatnya naik. No, bukan itu sebetulnya, ya. Bukan itu yang mau ditampilin di diferensial integral, tapi mau dilihat diferensial itu melihat part kecil, integral, mau lihat part kecil mau dilihat secara utuh. Bedanya gitu sebetulnya, ya. Itu turunan masih bingung ya. Oke. Ya, tapi sayangnya kita nggak akan bahas sampai sejauh itu ya, teman-teman, karena waktunya terbatas gitu. Ya. Oke, nah itu ya. Jadi ada dua nih di kalkulus, ada diferensial, ada integral. Jadi kalkulus itu sebetulnya nanti ilmu yang mempelajari tentang perubahan sama penjumlahan hal-hal yang kecil gitu. Why ini penting? Karena yang berubah di kehidupan tuh banyak. Kayak berubahnya populasi manusia ya. Tadinya cuma ada 2 miliar, tiba-tiba udah 10 miliar aja sekarang ya. Berubahnya volume air, berubahnya minat kita itu bisa kita modelin pakai kalkulus gitu. Ya, gitu. Oke, nah itu sekilas tentang kalkulus teman-teman. Jadi apa? Kalkulus tuh tentang perubahan dan penjumlahan. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Kita boleh tanya jawab sambil ini ya. Berubahnya perasaan doi itu kan cepet banget ya. Yes, yes, itu dipelajari lah. Kalau Kak Jabal tahu persamaan diferensial Romeo dan Juliet, tahu nggak? Coba deh searching. Ya, itu melihat apa yang terjadi kalau Romeo cintanya nol, Juliet kayak gini, kalau Juliet gini, Romeo-nya kayak gitu dipelajari di kalkulus gitu. Cuman ya mungkin nggak tahu secara pasti. Em, apa? Kalau ngukur perasaan tuh banyak variabel, jadi agak susah ya. Gitu. Silakan. Mungkin kita bisa tanya jawab langsung. Sampai sini dulu ya. Nanti masih ada sih materinya. Kak, apa hubungannya kalkulus sama batu kerikil? Katanya kalkulus dari bahasa batu kerikil. Nah, coba dari Gali, bisa simpulin nggak? Tadi tuh kalkulus pendekatannya pakai apa? Tadi diferensial tuh melihat sesuatu jadi hal-hal kecil, kalau integral hal-hal kecil jadi sesuatu yang besar. Hubungannya sama kerikil apa?
Kerikil itu apa? Kecil, teman-teman. Benar gak? Ya kan? Sebetulnya ada dua makna ya. Kerikil di sana artinya kan kecil. Jadi kita memandang sesuatu jadi kerikil-kerikil kecil kayak gitu. Ya, kerikil-kerikil kecil. Nah, term lain yang ngebahas kalkulus itu artinya kalkulasi. Mereka dulu menghitung sesuatu pakai kerikil. Misalnya nih, ada satu domba ya, dombanya itu kita asosiasikan dengan kerikil. Misalnya ada satu domba, peternak tuh nyimbolin pakai kerikil satu. Kalau ada dua dombanya, berarti kerikilnya ada dua, kayak gitu ya. Kayak gitu, sesimpel kayak gitu. Ya, jadi ada dua makna sebetulnya kerikil itu. Ya, dari karena tadi kalkulus tuh mecah jadi kecil, dan perhitungan itu pakai kerikil banyaknya, kalkulus tuh kalkulasi banyaknya gitu. Ya, itu dari sana. Oke. Nah kan ada lagi? Ini kayak kelas biasa aja ya, tanya jawab biasa. Dah, oke. Oh, maaf Karin, berarti Boleh, ini kenapa? mau nyimpulin nih ya tadi pertanyaannya Galih ya, Kak Galih gitu. Mm-mm. Berarti tuh kayak disebut kerikil tuh karena kita melihat objeknya yang berupa apa nama objeknya ini berupa batu yang besar ya, terus kayak melihat yang kecil-kecilnya ini sebagai kerikilnya gitu ya. Iya, kayak batu yang besar terus dipecah gitu ya, pertak. Nah, dia jadi kerikil-kerikil kecil gitu. Ya, jadi yang kita lihat tuh kerikil-kerikilnya yang kecil gitu. Tapi Oke kalau oke. melihat volume yang besarnya, kerikil-kerikil kecil tadi kita satuin gitu. Itu yang jadi integral nanti ya. Hmm. Oh iya, betul banget ya gitu ya, Karika. Berarti bisa Oke. juga buat ini ya, nyari tahu volume batunya gitu ya, tapi dari apa tuh, dari Batu-batu volume kecil. kerikil-kerikil kecilnya gitu ya. Bisa banget gitu. Ya, itu tujuannya kalkulus. Berarti bisa hitung volume suatu benda, yes, bisa hitung. Makanya integral selain luas juga ngitung volume ya. Bahkan benda yang nggak beraturan bentuknya gitu. Bisa banget dikalkulus pakai integral ya. Nah, sebetulnya poin penting ya teman-teman di dalam kalkulus itu adalah apa coba di kehidupan ya. Ini makna filosofisnya. Kalau teman-teman punya masalah besar, diapain masalah besarnya? Ini besar, kelihatan besar. Teman-teman akan sulit menyelesaikan ini. Sama kayak tadi, ngelihat sesuatu yang besar, perubahannya itu agak konstan, terlalu besar gitu ya. Kita lihat masalah-masalah kecilnya gitu. Kita partisi jadi kecil-kecil. Coba kita lihat masalahnya. Tadinya masalahnya itu misalnya apa? Biasanya masalah teman-teman apa sih? Ya, ya biasanya masalah teman-teman apa? Misalnya putus cinta atau misalnya nilai jelek ya di kampus atau di sekolah. Tapi coba di breakdown teman-teman. Karena apa? Apakah teman-teman kurang gizi misalnya ya karena ngekos kayak gitu? Apakah teman-teman gak ada teman buat belajar gitu? Apakah karena teman-teman misalnya gak ada buku paket yang pas misalnya gak ada buku paketnya? Itu coba di breakdown satu-satu kayak gitu. Terus dilihat ya per tiap masalah-masalah kecilnya itu bisa di solve gitu ya. Oke, gitu ya. Kalau bicara kalkulus kira-kira akan banyak terpakai di mat and biologi. Wow, sangat terpakai ya. Oke. Apa coba? Terpakainya di mana? Teman-teman misal ya, kemarin itu kan ada pandemi COVID ya. Anak, ada masih ingat COVID? Ya, COVID itu diprediksi akan selesai di Indonesia itu pakai kalkulus. Kenapa bisa pakai kalkulus? Karena perubahan yang tidak konstan tadi ya. Perubahan COVID itu kan tadinya cuma seuprit gitu ya, kecil banget, tiba-tiba naik ya, tiba-tiba turun, naik lagi, turun lagi. Ini bisa kita predik gitu. Nah, dia pakai kalkulus gitu. Cuman mungkin nggak yang 100% bisa. Nah, terutama penyebaran pandemi bakteri. Banyak banget riset-riset tentang hepatitis misalnya, hepatitis. Terus penyebaran TBC itu dimodelin pakai persamaan diferensial yang kita bahas di kalkulus diferensial. Ada gitu ya, ada. Tapi mungkin saya nggak akan bisa bahas ya, karena itu satu paper tertentu gitu. Ya, Sama ini kali ya Kak, kalau di apa? biologi yang apa namanya, bisa kerjanya di lab gitu kan, Mm-mm. ada apa namanya pertumbuhan, misalnya yang diteliti itu bisa bakteri atau virus atau misalkan pertumbuhan jamur gitu ya. Ah, ah, ah. Mikrobiologi itu kan apa namanya pertumbuhannya itu ada fungsi Ada kecepatan dia fungsi tumbuh gitu ya, terus biasanya eksponen bisa gitu ya. gitu.
Mm-mm. Ya, itu pertumbuhan itu kan satu yang nggak konstan, betul Kak Rika. Dia tuh naiknya nggak konstan, ya that's why itu pakai kalkulus lagi gitu. Pokoknya intinya selama teman-teman ada perubahan tidak konstan, udah langsung ingat kalkulus gitu. Langsung ingat kalkulus ya, gitu. Oke ya. Perhitungan pergerakan atom bisa pakai kalkulus, Kak. Pergerakan atom itu kan nggak konstan. Ya sebetulnya bisa aja kok. Pasti ya, makanya teman-teman, anak kimia, biologi, informatika juga ya. Terus apa lagi? Itu belajar kalkulus. Ya. Kenapa? Padahal nggak kepake? No, itu kepake teman-teman. Karena di kimia, ya apalagi gitu. Karena banyak banget ya perubahan-perubahan, pergerakan-pergerakan partikel gitu ya gitu. Kalkulus dua implementasinya gimana? Bedanya gini, kalau kalkulus satu itu satu variabel aja yang dipakai. Kalau kalkulus dua tuh dua variabel, tiga dimensi bentuknya. Itu kasus untuk lebih kompleks lagi gitu. Itu lebih jarang sebetulnya ya. Sama implementasinya sama, cuman mungkin lebih ke beda dimensi ya. Kalau misalnya kalkulus satu itu teman-teman dimensinya dua dimensi aja, tapi kan kita hidup di tiga dimensi ya. Kalau kalkulus satu tuh hidup di dua dimensi, makanya nggak begitu relate banget. Tapi kalau kalkulus tuh ya ngomongin tiga dimensi, teman-teman, ya itu lebih relate, tapi lebih susah biasanya. Tapi sama, implementasinya mirip gitu. Ya, data science kepakainya sampai kalkulus mana kah? Biasanya sampai KPB sih, kalkulus purba banyak. Kalkulus satu, dua, purba banyak. Atau kalkulus dua, ya, gitu. Oke? Ya. Oke deh, mungkin aku akan lanjut lagi ya, teman-teman. Jadi itu kalkulus ya, penerapannya di dunia gimana dan kira-kira apa itu, gitu. Ya, bisa juga kok Azmirul, ya, bisa dipakai buat nentu volume benda putar, gitu. Ya, untuk kasus dimensi yang lebih tinggi. Kalkulus satu tuh masih rendah, gitu ya dimensinya. Kalkulus dua tuh ya kalkulus satu, cuman dimensinya lebih tinggi lagi, gitu, gitu ya. Ah ya, Schrödinger equation ya, itu udah lebih expert lagi. Oke. Nah, sekarang teman-teman, apa telat nggak begitu sih ya mungkin. Iya betul anak, ya. Perubahan kinerja enzim juga iya dipakai. Pasti itu pakai persamaan diferensial gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita udah bahas apa itu kalkulus ya. Nah, tapi di sini teman-teman ada poin penting di dalam kalkulus. Ada dua term, konsep penting ya. Tadi kita udah belajar diferensial sama integral. Kita akan kenalan dengan term infinite sama infinitesimal, ya. Infinite ada yang udah tahu infinite? Infinite apa? Udah tahu mungkin infinite. Infinitesimal? Belum juga. Oke, jadi gini. Ketika teman-teman ngebahas tadi ya, misal nih kita bahas luas daerah gitu ya. Kita punya luas daerah mangga, bentuknya mangga kayak gini. Pengen tahu nih luas daerahnya gimana? Kita bisa hampiri pakai persegi, ya. Misal perseginya segede gini. Tapi kalau perseginya segede gini, teman-teman, ini kan banyak yang nggak kehitung ya. Misalnya ini nggak kehitung sama teman-teman, luasnya berapa gitu, ya. Ini kegedean luasnya. Coba kita perkecil lagi. Misal nih perseginya makin kecil. Makin kecil tuh makin lumayan menghampiri luasnya. Tapi tetap masih ada rongga-rongga kosong di sini. Ya udah gimana kalau dibikin lebih kecil lagi, ya? Perseginya kecil banget, teman-teman. Sampai akhirnya perseginya tuh kecil banget, saking kecilnya nggak kelihatan dia, gitu. Nah, potongan-potongan kuantitas yang ukurannya tuh kecil banget, sangat kecil, tapi dia tidak nol, ya dia deket aja ke nol. Misal nih, kan teman-teman tahu bilangan kecil tuh 0,0001 itu lebih kecil dari itu. Lebih kecil daripada bilangan yang teman-teman tahu, gitu. Tapi bukan nol, ya. Nah, ini namanya infinitesimal, ya. Gitu. Jadi kalau mengukur sesuatu dengan baik, maka ukuran dari apa ya, yang bikin estimasinya perseginya ini gitu ya. Ini tuh harus dibikin sekecil mungkin biar mirip gitu. Itu infinitesimal, oke? Nah, kebalikannya kalau infinite, ya, infinite itu apa? Nah, kita pasti pakai gambar yang sama. Ini saling berhubungan ya. Kalau tadi ukurannya itu makin kecil, tadinya besar ya, ukurannya makin kecil. Kalau ukurannya besar, perseginya ada dikit, ada dikit. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima ya, ada lima. Kalau dibikin makin kecil lagi, perseginya makin banyak ya.
Kalau dibikin makin kecil lagi, makin banyak lagi. Bayangin, dibikin sekecil mungkin, perseginya tuh makin banyak, dan banyak itu sebanyak apa? Ya, sebanyak apa teman-teman? Menuju tak terhingga atau istilahnya infinity, ya, gitu. Nah, jadi tak terhingga tuh buat nunjukin kuantitas gitu ya, atau konsep yang nggak ada batas, gede banget, nggak ada ujung, tapi dia bukan bilangan, ya. Untuk nunjukin sesuatu yang gede banget gitu. Tapi nggak ada yang namanya bilangan tak hingga. Itu buat satu yang besar. Kalau infinitesimal buat yang kecil banget, infinite buat yang besar banget gitu. Ya. Nah, ini penting di konsep kalkulus. Kenapa, teman-teman? Karena ketika tadi kita mau ngomongin diferensial, diferensial itu kan motong sesuatu jadi kecil-kecil kan? Kecil-kecil ini namanya sekecil infinitesimal gitu. Ya. Nih, kecil banget. Nah, di kalkulus diferensial kita mengenal yang kecil ini sebagai apa? Dx atau dy. Itu di diferensial. Istilah lainnya itu infinitesimal namanya. Nah, ini ada banyak potongan-potongannya. Nah, itu namanya sebanyak infinite gitu. Potongannya kecil, banyaknya tak hingga gitu. Ya, itu dua term yang penting di dalam kalkulus gitu. Ya, infinite sama infinitesimal gitu ya. Sama lah, kayak ini quotes-nya ya. Semesta itu infinite ya, tapi kenapa ujungnya selalu balik ke kamu? Enggak, itu ini aja quotes buat teman-teman. Kalau mau apa ngegibah, bukan ngegibah ya, mau apa namanya? eh ngegombal-gombal lah pakai matematika. Dah, ya gitu, oke? Nah, pertanyaan sekarang teman-teman di matematika, gimana caranya memahami konsep infinite sama infinitesimal? Gimana caranya gitu? Nah, kita perlu konsep ya yang namanya limit gitu ya. Jadi apa? Tadi teman-teman kalkulus tuh cuman bahas diferensial sama integral ya. Tapi kok tiba-tiba ada limit gitu? Kan? Kan ada dua kalkulus, tapi yang pertama kali teman-teman pelajarin itu limit gitu. Apa? Limit itu yang menghubungkan keduanya, teman-teman. That's why ketika teman-teman belajar kalkulus, materi yang pertama kali dipelajarin itu limit. Dan ini menurutku ya, materi paling susah. Kenapa? Abstrak, teman-teman. Kak, ada penerapan limit? Gak ada. Beneran, aku bantah, gak ada sama sekali penerapannya. Ya, limit ini penunjang untuk diferensial, penunjang untuk integral. Nah, ini mereka berdua yang penerapannya banyak di dunia nyata, gitu. Ya, nah ini konsepnya abstrak banget. Bahkan mungkin banyak yang menolak konsep ini sih ya. Apalagi Zeno dan lain-lain misalnya kayak gitu. Ya. Nggak ngerti kan? Ya emang abstrak banget gitu ya. Nah, ya kepakainya sini. Nah, ini jadi ketika teman-teman mau membagi sesuatu kecil-kecil sampai tak hingga banyak, kita butuh konsep limit gitu. So, apa itu limit? Nah, sekarang kita bahas limit gitu ya. Jadi limit itu penyambungnya. Oke? Nah, apa itu limit, teman-teman? Limit itu sebetulnya jembatan memahamin infinitesimal sama infinite ya. Nah, kayak misalnya nih, kita pengen tahu apa yang terjadi kalau ukuran perseginya nyaris nol. Kan kita nggak bisa bayangin ya, ada persegi ukurannya nyaris nol gitu ya. Terus ini mau menghampiri luas. Gak kebayang kan teman-teman? Itu sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Udah konsepnya abstrak banget. Kayak persegi luasnya nyaris nol tuh segede apa gitu. Bahkan kayak kalau kita bikin persegi pakai pulpen kecil banget itu masih gede gitu ya, nggak apa namanya nggak memperlihatkan infinitesimal nggak, atau kayak apa yang terjadi kalau banyaknya persegi tahingga, bayangin teman-teman harus ngebayangin persegi ada tahingga ya, tahingga itu segede apa, bahkan alam semesta aja limit kan, ada berhingga gitu, itu susah gitu. Nah, that's why limit itu sangat abstrak teman-teman, kita harus ngebayangin sesuatu yang nggak ada di dunia nyata gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, konsep limit itu ya untuk memperkirakan tadi, memperkirakan apa yang terjadi kalau ininya makin kecil dan makin banyak ya. Nah, bisa nggak kita memperkirakan apa yang terjadi di sana? Bisa banget gitu ya. Kenapa? Ya, simpelnya gini. Teman-teman itu selalu bisa memperkirakan apa yang terjadi kalau kita tahu kondisinya seperti apa. Mirip lah kayak teman-teman lagi minum gitu ya, pakai sedotan. Nah, teman-teman kalau airnya makin sedikit, itu kan makin kerasa ada suara gitu ya. Suara apa sih itu? Di serut-serut itu kan apa namanya? Oh, udah mau dikit lagi habis nih. Kalau lagi penuh tuh
kalau nyedot itu nggak harus ekstra gitu. Tapi kalau udah mau dikit, nyedotnya itu harus kuat banget ya. Teman-teman bisa memperkirakan dari hasil sedotannya. Diseruput ya, I see, itu istilahnya Rizky, terima kasih ya. Ya, teman-teman bisa tahu, memperkirakan gitu. Padahal teman-teman tidak tahu secara langsung, nggak dilihat dulu nih, aduh berapa banyak lagi nggak, tapi udah kira-kira. Oh, ini mau habis sebentar lagi gitu ya. Nah, kita bisa memperkirakan kalau dengan kondisi yang kita punya gitu. Itu memahami limit tuh kayak gitu, gitu teman-teman. Memperkirakan apa yang terjadi kalau perseginya makin banyak, perseginya makin kecil. Tapi kita nggak bisa tahu secara langsung karena itu di luar nalar ya. Sampai sini gimana? Ini ya, abstrak banget. Jadi ya teman-teman mungkin ini. Rin, Mungkin ada. Karin, Kenapa? berarti ini apa namanya mau mastiin nih ya? Berarti Mm-mm. kayak infinitesimal sama infinite itu kayak dua sudut pandang yang berbeda gitu ya. Ketika kita mau mengukur atau mengestimasi luas daerah yang orange ini gitu. Kayak kita Mm-mm. mandangnya itu kalau infinitesimal, berarti kita tuh memandang ukurannya si kotaknya gitu ya. Yang dia tuh Mm-mm. semakin kecil banget. Sedangkan kalau infinite itu yang dipandang adalah banyak kotaknya gitu ya. Yang Mm-mm. kalau Mm-mm. kotaknya semakin kecil kan berarti lebih banyak yang ngisi di dalam daerahnya gitu ya. Berarti Mm-mm. kalau kita mandangnya banyaknya kotaknya itu semakin banyak gitu ya. Berarti Mm-mm. dua dua hal kita memandang satu hal yang sama tapi di dua sudut pandang yang berbeda gitu. Betul banget ya. Dua sudut pandang, dari sudut pandang ukuran sama banyak ya. Kalau dari ukuran kecil banget, dari banyaknya banyak banget gitu. Dari sana. Betul. Oke, thank you Karika. Gitu teman-teman ya. Nah, kayaknya ada Gali nanya kalau negatif tahingga masuk kemana? Negatif itu tuh lebih ke arah sih ya Gali. Jadi kalau tahingga tuh sesuatu yang gede banget, gak ada batas gitu. Misalnya sesuatu yang terus gede banget ke arah kanan terus gak ada batas, tahingga gak ada batasnya. Ini kalau aku lanjutin sampai layar sebelah juga nggak masuk ya gitu. Nah kalau negatif apa sebaliknya? Negatif itu cuman mengganti arah aja sebetulnya. Kalau tahingga arahnya ke kanan, negatif arahnya ke kiri. Tapi ke kirinya tuh tanpa batas gitu. Ya, gitu. Jadi kalau dua letaknya di mana? Di sini. Negatif dua ya sebelahnya kayak gitu. Arahnya berbeda. Itu kalau negatif ya. Konsep dasar limit aja belum kebayang banget ya. Gak apa-apa, abstrak banget emang si limit ya. Oke, ya. Intinya apa? Intinya gini ya. Limit itu tujuannya buat apa? Buat prediksi. Prediksi apa? Prediksi sesuatu yang gak kita tahu gitu ya. Atau yang belum kita tahu kalau dilihat secara langsung. Prediksiin gitu. Kita pengen prediksiin apa yang terjadi dengan perseginya kalau dibikin semakin kecil, kalau dibikin semakin banyak gitu. Tapi kita nggak tahu secara pasti karena nggak ada yang namanya infinite di dunia gitu. Ya. Nah, sekarang aku akan bahas limit dengan cara yang lain mungkin ya, teman-teman. Kita bahas limit dulu. Gini. Limit tadi kan, sesuai kata-kataku tadi itu prediksi. Misalnya nih, teman-teman mau prediksiin ya, apa yang terjadi dalam video yang lagi teman-teman tonton. Misal ada orang main bola gitu ya. Nah, terus lagi nendang kayak gini. Di detik kedua kayak gini posisinya. Terus tiba-tiba loading ya. Loading tuh, teman-teman. Muncul lagi kayak gini. Tonton bisa prediksiin nggak apa yang terjadi di detik ketiga yang loading tadi. Tapi tonton nggak bisa ngeback ya, nggak bisa back videonya gitu, karena itu cuma sekali tonton ceritanya. Bisa nggak? Lagi ngapain? Mungkin nggak tiba-tiba salto gitu sih masnya. Tiba-tiba salto, set, set gitu ya. Sah. Tiba-tiba kayang misalnya. Mungkin nggak Kalau teman? kalau masnya the flash mungkin iya mungkin sih. Nggak, ini normal ya, manusia normal nih mas-mas futsal ya. Kayaknya enggak. Bolanya pas di kaki. Ya enggak sih? Enggak mungkin teman-teman akan prediksiin masnya tiba-tiba lagi makan bacang ya. Enggak mungkin salto ya. Bolanya pas di kaki. Ya, teman-teman bisa prediksiin kayaknya ini bolanya kan lagi di atas. Terus turun. Mau turun nih ya. Mau turun nih. Nah, kira-kira di sini tuh bolanya lagi pas di kaki gitu. Nggak akan prediksiin yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kenapa teman-teman bisa tahu? Karena teman-teman bisa tahu apa yang terjadi sebelum sama sesudah. Kita bisa prediksi. Nah, itu limit, teman-teman, ya. Limit itu memprediksiin sesuatu kalau kita tahu sebelumnya gimana, setelahnya kayak gimana, gitu. Ya. Nah, that's why, teman-teman, apa sih namanya?
sorry, bentar. Ya. Kalau dalam apa namanya balik lagi ke kurva tadi kayak gini, misalnya gini ya. Kita tuh bisa prediksi apa yang terjadi di sini, teman-teman. Apa yang terjadi? Kalau kita bisa tahu sebelumnya gimana, setelahnya gimana, ya. Coba kita lihat. Sebelumnya gimana sih grafiknya? Sebelumnya kan dia gini ya, naik, turun, naik. Tapi dilihatnya tuh yang deket ke dia aja. Nggak usah lihat yang sini. Lihat yang deket ke dia. Misalnya di daerah sini, gitu ya. Nih, daerah sini. Kalau teman-teman lihat, kan di sini turun ya, turun, twing. Tapi di sini tiba-tiba naik. Teman-teman mungkin nggak sih memprediksikan kira-kira ini grafiknya gini deh? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Enggak ya, tiba-tiba misalnya apa namanya moodnya naik kayak gitu ya, atau tiba-tiba emasnya naik drastis ya. Mungkin kalau ada fenomena tertentu ya bisa jadi, tapi chance-nya kecil banget ya. Ya itu nggak mungkin teman-teman. Mungkin teman-teman pasti akan memprediksikan, oh gimana, mungkin ya kira-kira kayak gini lah kurvanya. Nah, mungkin di tahun 2040 harga emasnya itu sekitaran berapa? 1 juta, misal kayak gitu ya. Itu prediksiin, itu limit teman-teman ya. Jadi ngelihat nilai tahun di 2040 dengan cara ngelihat tahun sebelumnya gimana, setelahnya gimana, misal kayak gitu ya. Ya kita bisa prediksi ya dengan akurat di sini. Itu limit gitu ya. Oke. Ya, jangan enggak teman-teman gitu ya. Sebetulnya limit tuh konsepnya kayak gitu ya. Gitu. Oke. Bentar. Kalau kayak penyebaran COVID yang afternya nggak diketahui gimana Kak? Kayak gitu ya. Oke, itu nggak pakai limit lagi, Fatur ya. Kalau misalnya nyebarin limit, nope, itu nggak pakai limit lagi. Tapi itu nanti bahasnya pakai diferensial ya. Diferensial. Banyak banget variabel yang harus kita pakai. Biasanya ya, misal gini. Gimana caranya ngeprediksiin misalnya COVID di Indonesia ya? Matematikawan itu akan melihat Indonesia itu perilakunya sama kayak negara mana, misalnya. Misalnya sama kayak negara Korea. Alah, nggak sama banget ya. Vietnam deh kayaknya yang mirip-mirip ya sama Indonesia. Gitu. Nah, mereka melihat perilaku di Vietnam. Grafiknya gimana, teman-teman ya. Nih, di Vietnam tuh naik turunnya seperti apa? Dilihat di sini, dipelajarin gitu. Dibawalah ke Indonesia gitu. Nanti dimodelin di Indonesia mirip-mirip kayak Vietnam, cuma nanti ditambahin beberapa kasus, variabel kayak gitu ya. Jadi dilihat kesamaan dulu sama yang lain. Biasanya gitu, nggak serta-merta gitu ya kita prediksi, tapi kayak kita melihat kondisi yang sama dengan yang lain, prediksiin di kita gimana gitu. Ada dosen matematika Bu Nining kalau nggak salah ya, bikin paper. Coba aja cari Bu apa dari MIK ITB. Nah, itu bahas itu ya caranya. Kalau nggak salah beliau ambil Korea Selatan apa gitu ya, lupa buat prediksinya gitu ya. Cuma ternyata ada errornya di papernya gitu, ada errornya, nggak terlalu akurat gitu, karena susah banget sih ya gitu. Oke, oke. Nah sekarang mungkin teman-teman ya, karena masih ada waktu, aku kira bakalan ini ya, masih ada waktu. Oke, nih mau coba latihan? Aku akan share beberapa soal di ITB terkait limit. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? In guys, mau? Mau? Oke, ya. Tapi ini nggak ngitung, nggak ngitung. Mau banget. By the way, ini nggak ngitung ya. Beneran deh. Kelas hari ini tuh nggak ada ngitungnya biar teman-teman nggak ini. Oke, jadi pertama aku akan bahas dulu ya. Gini, di matematika teman-teman ya, kalau tadi kan kurvanya itu kurva yang mungkin lihat kenaikan emas gitu dan lain sebagainya. Nanti kita akan nemu grafik yang misalnya kayak gini bentuknya gitu ya. Aku punya grafik nih. Fx sama dengan x kuadrat dikurang satu dibagi x dikurang satu gitu ya. Grafiknya tuh gini, garis lurus ya. Tapi dia bolong di tengah sini. Kenapa bolong coba? Why? Dia tuh bolong ketika x-nya satu. Pertanyaannya why? Kenapa bolong? Ya, karena ketika x sama dengan satu, teman-teman masukin ke fungsinya. Nilai fungsi f di satu, ya, itu kan sama aja kayak masukin x-nya satu gitu ya. Satu kuadrat, min satu, satu, kurang satu gitu. Ini nol per nol, teman-teman. Wow,
Nol per nol hasilnya. Ada yang tahu nol per nol apa? Yes, gak terdefinisi. Bukan gak ada penyelesaian, tapi gak terdefinisi. Kita gak mendefinisikan pembagian dengan nol di dalam real ya. Ini gak terdefinisi gitu ya. Nah, lantas apakah kita nggak bisa lihat nilainya di sana problem sekarang? Ya, oke? Nah, hati-hati teman-teman ya. Ada yang bilang, kan Kak bisa kalau difaktorin. Misalnya gini ya. Nih, ini kita faktorin aja Kak. Ini jadi X min satu, ini X plus satu. Ada yang bilang gitu ya. Oke? Terus Kak, ini coret sama ini coret. Boleh? Apakah boleh teman-teman dicoret? Nggak boleh. No, nggak boleh teman-teman. Jangan teman-teman sekali-kali coret fungsi kayak gini. Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak tahu nilai X-nya. Kalau X-nya satu di sini, berarti kan nanti satu kurang satu, ini satu kurang satu. Teman-teman mencoret nol dengan nol. Teman-teman mencoret nol di sini dengan nol di sini, gitu. Yang mana kan nggak terdefinisi, gitu. Jadi teman-teman jangan sembarangan ngecoret ya, karena kita nggak tahu ini tuh bentuknya nol per nol atau bukan, gitu. Ya, that's why teman-teman ini, ya, kalau kita cari nilainya secara langsung, ini tuh nggak terdefinisi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa tahu lihat nilainya. Nggak bisa tahu, ya. Nah, maka konsep limit diperlukan buat memprediksi apa yang terjadi di sini. Cara lihatnya gimana? Lihat sebelum sama sesudah si satu. Kalau sebelum si satu, ya, di sini kita lihat nih, sebelum satu. Sebelum satu tuh berarti kan grafiknya tuh yang ini kan, grafiknya yang ini nih, dari sini. Nah, kita lihat grafiknya. Grafiknya tuh makin deket kemana? Oh, dia makin deket ke tek, 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 dua, gitu. Kalau dilihat dari sebelah kanannya satu, lihat grafiknya. Grafiknya yang ini kan, berarti, nah, dia makin deket ke sini. Tek, 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 dua lagi, gitu. Maka kita bisa bilang gini, ketika X-nya deket ke satu, tapi X-nya bukan satu ya, deket doang, tapi nggak jadian, bukan, deket doang, tapi nggak satu, gitu. Maka, ya, di sini nilai fungsinya itu akan semakin dekat ke dua, gitu. Ya, tapi bukan dua, dekat kedua. Ya, kita bisa tahu nih perilaku fungsinya tuh kayak gitu, teman-teman. Nah, ini yang disebut limit. Kita tulisin kayak gini. Ketika X-nya semakin dekat ke satu, kita kasih limit. Itu artinya X-nya deket banget ke satu, maka nilai fungsi ini akan deket banget ke dua, gitu. Ya, di situ. Itu, teman-teman. Itu sebetulnya makna limit, ya. Kita ngeprediksiin. Bisa? Berarti cari nilai yang paling dekat ke satu dari kiri sama kanan. Betul, Fatur. Ya. Cari dari kiri sama kanan. Nah, lihat. Ini dekatnya yang mana nih? Oh, dua. Gitu. Sana. Dekatnya harus ke Y. Ya, karena nilai fungsinya kan, Gibran? Karena nilai fungsi itu disumbu Y. Nilai fungsi fx. Gitu. Ini kan Y itu sama dengan fx kan? Gitu. Ya. Kalau misalnya nih lagi ya. eh berapa nilai fungsi f ketika x-nya makin dekat ke 5. 5 nih, ya. Coba kita lihat dari sebelah kirinya 5. Lihat grafiknya. Dari sebelah kiri, twing. Ternyata dia makin dekat ke kemana? Sini. Sini nggak sih? Ya, makin dekat ke sini. Daerah sini. Daerah sini ya, sorry. Daerah sini ya. Nih, dia makin dekat ke daerah sini. Set. Oh, dilihat nilainya 6. Kalau dari sebelah kanan gimana? Ini kalau dilanjutin grafiknya gini ya. Kalau dari sebelah kanan sini ya, ternyata ya dia makin dekat ke 6 juga gitu. Jadi yang dilihat tuh yang disembunyi ya kalau fungsi F, nilai fungsinya. Gitu. Oke? Syarat Kak, berarti harus fungsi. Kenapa, Kak Rika? Karin, maaf nih, mau ini ya, konfirmasi lagi. Berarti kalau limit itu bisa ya pakai cara faktoran ya? Berarti untuk menghitung nilai limit. Kalau ngitung nilai limit pakai faktoran bisa. Kenapa coba? Beda dengan tadi kan ya, kalau tadi itu kan kita menghitung nilai fungsi. Kalau sekarang kita menghitung nilai limit. Ah, ah. Kalau ngitung nilai fungsi, nggak bisa pakai faktoran. Tapi kalau ngitung nilai limit, boleh. Bisa, boleh. Kenapa pertanyaannya? Kenapa tuh? Kenapa? Coba gini ya. Kan tadi aku lihat dulu deh. Karena bisa coret bukan nilai limit, nilai prediksi. Oke, gini ya. Kalau ketika teman-teman mengerjakan limit, limit x menuju satu gitu ya. X-nya makin deket ke satu, x kuadrat min satu bagi x min satu makin deket kemana teman-teman gitu. Ini kalau secara grafik kita bisa lihat.
pakai grafik nih. Oh, makin deket ke 2. Gimana kalau nggak pakai grafik, teman-teman? Ya. Nah, tadi ada yang udah jawab, pakai pemfaktoran katanya. Kayak ini yang belum belajar limit mungkin agak bingung ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu. Kalau pakai pemfaktoran, teman-teman, ini pakai aljabar ya. Ingat sifat kayak gini. A kuadrat min B kuadrat tuh sama kayak A min B kali A plus B. Ya, kenapa kayak gini? Udah ada di video real ya, pernah saya bahas kayaknya. Nah, kayak gini ya. Berarti kalau kita punya X kuadrat min 1, ini sama aja kayak 1 kuadrat ya. Bisa difaktorin jadi X min 1 gitu kan ya. X plus 1. Nah, ini bisa difaktorin nih. X min 1, X plus 1 ya. Di bawahnya X min 1. Nah, ini boleh banget kita coret kalau di limit. Pertanyaannya kenapa? Karena nilai X di sini mendekati 1, tapi bukan 1. Deket doang, teman-teman ya. Tapi bukan artinya sama dengan. Jadi X-nya tuh dijamin tidak 1 gitu, tapi deket doang gitu ya. Makanya di sini nggak mungkin 0/0 ya. Karena di sini X-nya nggak mungkin 1. Nggak mungkin 1 kurang 1 hasilnya. Tapi ini nilai yang mendekati 1 gitu. Jadi makanya boleh, karena ada jaminan dia tidak bakalan nilainya 0/0 di sini. Makanya boleh di limit. Tapi kalau tadi di fungsi tidak boleh, hati-hati ya. Gitu. Gitu ya, Karika. Good question. Ada rekamannya nanti, ada Larry. Nanti dikirim di email ya, atau mungkin aku share di YouTube gitu. Ya, oke. Ya. Oke, nah ini ya teman-teman cara lihat limit gitu ya. Nah sekarang kita lihat limit dari grafik aja ya, jangan yang ini mungkin pusing kayak gini. Nah ini contoh ya, contoh soal latihan di TPB-nya ITB gitu ya. Oke, filenya dibagikan, iya ya dibagikan. Nanti by email, pokoknya semua by email kita kirim ya. Oke, misal gini teman-teman ya, kita pengen nyari nilai limit dari grafik fungsi kayak gini bentuknya, grafiknya aneh tapi nggak apa-apa lah. Misal nih. Pengen nyari nilai limit X menuju 1 ya dari fungsi F gitu. X menuju 1, fokus di nilai 1 di sini, teman-teman. Nilai 1 di sini. Nah, ini tuh artinya gini, apa yang terjadi sama kurvanya ketika X-nya itu menuju 1? Mendekati 1. Mau dari kiri, mau dari kanan, gitu. Nah, kita lihat kurvanya dari sebelah kirinya 1 dulu. Yang mana kurvanya? Yang sini berarti. Ya, ini kan sebelah kirinya ya. Kita lihat kurvanya sampai dia naik, sampai tek di 1, gini. Sampai di batas 1. Kita lihat kurvanya, nilainya berapa di sini? Nilainya itu adalah 2, gitu. Ya. Oh, berarti dari sebelah kiri nilainya 2, gitu ya. Nah, coba kita lihat teman-teman, kalau dari sebelah kanan gimana? Dari sebelah kanan ya 1, perhatikan sama teman-teman, kurvanya yang ini, kurvanya yang sini, swing. Ternyata dia tek, gak nyampe 1 ya, gak nyentuh 1 sama sekali gitu. Nah, terus nilai limitnya berapa dong? Pertanyaannya. Ya oke, perhatikan ya, dari sebelah kiri deketnya kedua, tapi dari sebelah kanan kurvanya malah belok, teman-teman. Apakah kurvanya mendekati suatu nilai tertentu? Mendekati nilai tertentu nggak? Berarti dari kiri tuh ke sama kanan tuh beda ya nilai yang Yes, didekatinnya. iya, kiri kanan tuh beda. Artinya apa kalau beda? Dia ya namanya gak punya limit. Nih ya, kita belajar nih. Ternyata ada yang gak punya limit. Ini gak ada limitnya. Gitu. Kenapa gak ada? Karena dari kiri, ya nilainya kan 2. Kalau dari kanan, kurvanya malah menukik ke sini. Gitu. Yang gak sama. Gitu. Nah, makanya dia gak punya limit, teman-teman. Gitu. Ya. Gak ada limit. Divergen tuh kalau ngomongin series ya. Kalau ngomongin deret. Ya, ini enggak gitu ya. Oke. Nah, coba nih yang B ya. Nah, kalau teman-teman nemu notasi ya, kayak gini, X menuju 2 plus, ya itu tuh artinya gini, X menuju 2 dari kanan, gitu ya. Nah, artinya gini, apa yang terjadi dengan fungsi f, kurvanya ya, kalau x-nya itu menuju 2 tapi dari kanan, ya. Menuju 2 tuh yang sini, menuju 2 ya. Dari sebelah kanan, kanan aja, kirinya nggak usah dilihat, gitu. Coba kita lihat kurvanya dari sebelah kanan. Ketika dia sampai menuju nilai x-nya sama dengan 2, kurvanya kemana? Oh, menukik ke sini. Kurvanya bernilai, kita lihat di sumbu-nya, nilainya 0, teman-teman, gitu. Maka nilai limit ini tuh gitu ya. Jadi limit itu bisa dilihat dari kiri, dari kanan gitu. Kak, kanannya 1 bukannya mendekati 2 ya? Oh iya, dia putus ya.
I see, I see, I see. Iya, ini aku nggak lihat grafiknya. Bener banget, Galih ya. Oke, oke, oke. Nanti kita bahas lagi ya. Oke, aku nggak lihat ada grafik di sini. Thank you, thank you, thank you. Oke ya, nanti aku bahas lagi nomor A. Tapi yang nomor B, teman-teman, kalau dari kanan ke sini ya, ke bawah, tek dia nilainya di nol gitu. Nah, sekarang kalau misalnya di sini mendekati 2, X-nya dekat ke 2, itu nilai kurvanya berapa? Kurva CF-nya. Coba kita lihat ya. Nah, berarti kita fokus ke sini dulu. Aku hapus ya. Coba kita lihat X-nya di 2, teman-teman. Ya. Coba kita lihat dari sebelah kiri, kurvanya kemana? Dari sebelah kiri itu kurvanya ini kan. Pas dia nilai X-nya di 2, sini kan berarti tek, lihat nilai Y-nya berapa? Nilainya 4 gitu. Oh, dari kiri nilainya 4. Nah, coba kita lihat dari sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan tuh yang sini. Oh, ternyata dari sebelah kanan nilainya berapa? Nilainya sini. Nilainya tuh nol, teman-teman. Oh, dari kiri, dari kanan beda. Makanya dia nggak punya limit, gitu. Ya, nggak ada limitnya. Kalau nggak ada limit tuh artinya kita nggak bisa prediksi sebetulnya. Ya, kayak nggak bisa prediksiin apa yang terjadi di sana karena putus gitu aja di tengah jalan. Ya, gitu. Oke? Oke, coba sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Nah, yang nomor satu tadi aku salah lihat kurvanya ya. Nomor satu tuh sebetulnya ada limit teman-teman. Nih ada limit ya. Coba kita lihat di sini. Nomor satu tuh perhatikan, ketika x-nya dari ini ya, x-nya menuju satu nih, menuju satu. Pengen tahu nih kurvanya itu berapa gitu ya? Kurvanya tuh di mana? Kita lihat dari sebelah kirinya, sebelah kiri gitu. Oh, kalau lihat dari kiri, ternyata sampai sini kan, nilai kurvanya itu di mana? Di 2, teman-teman. Ya. Kalau dari kanan, nah perhatikan kurvanya. Dari kanan itu, ini kan, dari kanan ke sini, twing, ya. Tapi dia dilanjut lagi ke sini, kurvanya. Jadi fokusnya ke sini, ya. Dari kanan tuh yang ini, twing, ke sini. Nah, dia tuh ternyata kurvanya sama-sama dekat kedua ya, gitu. Jadi teman-teman lihat kurvanya itu kurva yang deket-deket sama satunya aja. Misal lihat dari sini sampai sini gitu ya. Lihat kurva di sini deket kemana, sini deket kemana gitu aja. Ya, ternyata sama-sama deket kedua, berarti limitnya 2 harusnya, gitu. Ya, so kita bisa prediksiin teman-teman ya nilai limitnya, gitu. Kak, syarat limit punya jawaban itu kiri sama kanan sama ya? Iya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bagus ada yang bisa nyimpulin tadi. Kita bisa pakai epsilon delta tuh kalau definisinya ya. Oke, nah dari sini teman-teman mungkin nanti akan bisa nyimpulin sesuatu ya. Oh, ternyata limit itu bisa ada ya, bisa dicari, bisa kita prediksiin nilainya. Bisa juga nggak ada gitu. Ada kalau apa? Kalau dari kiri sama dari kanan, nilainya itu sama. Didekatin dari manapun tuh sama gitu. Dia nggak ada kalau apa? Kalau dari kiri, dari kanan, ternyata beda gitu. Ini beda ternyata gitu ya. Kok bisa nyambung kak kan? Iya betul siap Rena balikan lagi ya. Ya. Enggak, maksudnya tuh dilihatnya tuh apa namanya? Disambung ke sini. Nyambung di sini tuh maksudnya lanjut ya. Tadinya ke sini putus tapi nyambung ke sini. Putus nyambung tuh gimana ya? Mungkin kayak berhenti di sini, dilanjutkan dari sini tapi startnya gitu. Maksudnya gitu. Ini kayak grafik hubungan orang begitu ya, iya kali ya. Ya, yang satu cita-citanya udah tinggi banget, yang satu nggak ada motivasi, akhirnya mereka nggak klop satu sama lain ya, putus aja di tengah jalan gitu. Nah, kira-kira gitu. Oke, coba sekarang teman-teman yang cari ya limitnya. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada yang tanyakan? Yang D-nya mungkin kita nggak akan bahas ya. Ini aja dulu ya. Jadi limit itu buat apa? Prediksiin perilakunya. Tapi limit itu bisa ada, bisa enggak. Ada kalau apa? Dideketin dari kiri, dari kanan sama. Gitu. Jadi kayak teman-teman, misal kayak tadi ya, orang main bola, sebelumnya main bola, setelahnya main bola. Berarti tengah-tengah tuh pasti lagi main bola, nggak mungkin lagi makan soto. Tapi kalau misalnya sebelumnya naik main bola,
Tapi habis itu makan soto. Teman-teman nggak bisa prediksiin apa yang terjadi di tengah-tengah. Bisa aja misalnya lagi ngapain gitu ya. Jadi harus sama biar bisa kita prediksi tengah-tengah gitu. Kalau mendekati 2 nilai Y, Kak, nggak ada ya. Kalau mendekati 2, limitnya nggak ada, Galih ya. Tadi kan pas deket 2, dari kirinya itu ke sini, dari kanannya itu ke sini gitu. Ya, nggak ada nilainya gitu. Ya. Oke? Oke, coba teman-teman. Sekarang nih, coba ya konsep. Kalau misalnya kita punya grafik fungsi H kayak gini ya, dia tuh grafiknya gini tek 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 putus di sini, teman-teman, di nol ya, dia putus gitu. Terus kita pengen nyari tahu nih ya. Nih, bener gak sih kalau limit dari atau kayak ketika X-nya menuju nol, tanda minus itu artinya dari kiri ya. Jadi X menuju nol dari kiri, dari kiri. Jadi kita fokusnya ke sini, dari sebelah kiri. X itu menuju nol dari kiri. Bener gak sih grafiknya itu di negatif satu gitu? Bener apa salah? Salah. A apa B? Salah, euy. Salah. Ya, why? Salah. Harusnya dari mana? Harusnya berapa? Oke, good ya. Kalau kita lihat ya, dari sebelah kiri, X yang menuju nol dari sebelah kiri, maka teman-teman lihat kurvanya. Kurva dari sebelah kiri ya, cari kurva yang dekat aja ya, nggak usah dari sini. Cari dekat aja, lihat dari sebelah kiri sini. Maka ketika di X0 sini ya, dia tuh kurvanya di sini nilainya, nilai fungsinya tuh di satu gitu ya. Harusnya tuh satu ya, bukan sama dengan min satu gitu. Jadi ini salah. Oke, nice. Coba kalau ini. Bener gak kalau limit dari X menuju min 2, atau artinya kalau X-nya deket dari kiri atau dari kanan min 2, nilai fungsinya itu nggak ada. Limit fungsinya tuh nggak ada. Bener gak? Nggak ada katanya kalau min 2. Apa deh? Nggak ada deh. Ada? Bener gak? Ada nggak? Bener apa salah? Ada, nol. Oke, ada. Ya, oke. Kalau teman-teman lihat di sini, mari kita lihat ya. Oke, kan kita mau lihat ya apa yang terjadi dengan kurvanya kalau X-nya itu menuju min 2 dari kiri atau dari kanan. Coba kita lihat dari kiri dulu. Lihat kurvanya, fokus ke kurvanya. Ketika dia nyampe di min 2 gitu ya, sek, di sini kan, lihat dia tuh nilainya berapa? Kita fokus ke sumbu Y ya, nilainya tuh di sumbu Y. Sumbu Y-nya tuh berapa? Di nol, teman-teman. Gitu ya. Artinya ketika X menuju negatif 2 gitu ya, dari kiri nih, dari kiri kayak gitu ya, nilai fungsinya nanti dia akan mendekati nol gitu. Coba kita lihat dari kanan. Dari kanan tuh berarti dari sebelah sini. Kita lihat dari kanan set ke sini, ke sini. Ternyata dia deket ke nol juga gitu. X-nya menuju min 2 dari kanan ya. Maka GX-nya dia tuh akan menuju nol juga. Karena dari kiri dari kanan sama, teman-teman ya. That's why dia limitnya ada. Ada dan berapa ini nilai limitnya gitu ya. Sorry, nilai limitnya tuh nol di sana ya. Jadi harusnya limitnya ada dan nol. Jadi ini salah gitu. Oke? Baiklah. Kak, kalau yang min 2,3 itu titik apa? Min 2,3 itu titik nilai fungsinya. Oh, good question, Ambar ya. Ini titik apa sih, Kak? Ya. Jadi kalau teman-teman nemu kurva, ya kurvanya tuh bolong di sini. Itu tuh artinya nilai fungsi f, oh di sini pakai G ya fungsinya. Nilai fungsi G di negatif 2 gitu ya. Nilainya bukan ini, bukan ini. Tapi nilainya tuh yang hitam. Jadi ketika G-nya min 2, nilainya itu adalah 3 gitu. Itu nilai fungsinya. Tapi kalau nilai limitnya ini, ya, ini nilai fungsi, ini nilai limitnya, gitu. Bayang ya? Itu yang nonton pelajarin di kalkulus 1. Ya, ada sering banget kurva-kurva bolong. Bolong tuh artinya nilainya itu gak di bolong situ. Kita nggak tahu nilainya apa. Tapi kita lihat dari kiri kanan.
Karena nilai fungsi itu di sumbu Y-nya. Betul, Rofi ya. Jadi kalau mau cari tahu nilai fungsi itu di sumbu Y. X itu buat domain ya. Kayak input yang mau dimasukin ke fungsi, outputnya di Y. Ini inputnya, ini outputnya hasilnya. Gitu. Ya. Nah, oke. Nah, itu jadi abstrak banget ya. Nah, itu kita bahas limit. Itu. Oke, nah itu makna limit itu apa? Jadi intinya limit itu buat, nih kita coba apa namanya, simpulin. Tadinya nggak mau sampai sini ya, ternyata nyampe sini. Oke, silakan ada yang tanyakan. Nanti kita coba sambil simpulin ya. Jadi teman-teman, ini limit. Limit itu buat apa tadi ya? Buat apa teman-teman? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Kok tiba-tiba bahas limit? Tadi lagi bahas luas lah, lagi bahas perubahan. Buat apa? Buat nyari, tahu, prediksiin sesuatu yang kita tuh nggak tahu secara pasti di sana. Kenapa itu penting ya? Ini ada hubungannya dengan diferensial dan integral. Temanya di kalkulus gitu. Ya. Oke, kita akan simpulin dari awal ya. Kita udah belajar apa? Kalkulus. Kalkulus itu apa? Ilmu tentang peru Perubahan. Perusakan, perubahan, iya Kak, betul ya, perubahan ya. Kita mempelajari sesuatu yang berubah dan sesuatu yang kalau kecil dijumlahin gitu, perubahan dan penjumlahan sebetulnya, simpelnya gitu. Kalkulus ada dua, diferensial, mecah yang besar jadi kecil-kecil, kalau integral yang kecil-kecil tadi kita satukan gitu buat cari tahu luas totalnya gitu. Kita kebalikan ya. Nah, buat paham objek kecil dan banyaknya itu sebanyak apa, kita belajar infinitesimal. Infinitesimal itu apa? Kecil banget ya, potongan-potongan kecil banget. Ukurannya kecil kayak gitu ya. Kalau ukurannya kecil, ya otomatis banyaknya jadi banyak banget gitu. Kayak teman-teman punya kue ya, kita potong makin kecil-kecil banget ya sampai gak kelihatan kayak gitu ya. Nah, ini pasti potongan-potongan itu akan sangat banyak ya. Dan ini menuju tahingga. Kalau di matematika konsepnya gitu. Itu namanya infinite gitu. Infinitesimal ukurannya kecil, infinite banyaknya tahingga. Menuju tahingga. Nah, buat paham potongan-potongan kecil ini kira-kira kayak gimana, sebanyak apa, itu kan kita nggak ada di dunia nyata ya. Tahingga tuh nggak ada, infinitesimal nggak ada gitu. Kita butuh konsep yang bisa memahami ini, itu limit ya. Kita memprediksikan apa yang terjadi kalau potongannya semakin menuju nol. Kalau banyaknya semakin menuju tahingga, kita pakai limit. Yang mana limit itu didapat dari apa? Ya, melihat sesuatu ya yang nggak kita ketahuin, tapi dilihat dari sebelah kirinya gimana, dari kanannya gimana, gitu. Ya, setelahnya gimana, sesudahnya gimana, kita bisa prediksi apa yang terjadi. Kita bisa prediksi potongan-potongan kecil itu kayak gimana nanti, kayak gitu ya, dari limit gitu. Nah, nanti teman-teman akan belajar yang namanya Riemann, Riemann sum ya dari sini. Banyak banget lah pokoknya. Akan belajar persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial dan lain sebagainya ya. Dari kalkulus ini gitu. Ya. Oke, itu teman-teman ya. Buat apa namanya? Kalkulus ya. Oke. Gimana? Dari Karika ilmu Tuhan, Kak. Integral kontur betul ya. Integral kontur tuh lihat panjang lintasan konturnya. Berarti kalau mau belajar kalkulus, materi prasyaratnya yang harus dikuasai apa? Apa Karika? Coba, menurut Karika apa nih? Pertama nih ya, kan Apa? kita banyak dari tadi kan nyebutin X gitu ya. Ada X lah gitu, ada apa namanya di fungsi gitu. Nah, fungsi itu materi di aljabar, betul banget, Mikael. Jadi aljabarnya harus diperkuat banget ya, karena Hmm. fungsi, again karena tentang fungsi gitu. Selain itu ya sebelum aljabar ya materi aljabar kan sebelumnya juga ada apa namanya tentang aritmetika gitu ya. Terus kemudian untuk memahami em, Riemann sum, terus misal nanti untuk mengukur apa namanya volume benda putar segala macam gitu ya. Kita mungkin perlu juga ngerti geometri ya Karin ya. Kan juga Geometri. nanti kan pendekatannya ini kayak apa nama untuk memahami itu benda putar ini menyerupai bentuk apa nih gitu kan.
kayak gitu ya, nanti muncul tabung atau apa ya, gitu ya. ada Nah, tabung, terus nanti ada apa namanya, bentuknya cone ya, cone itu apa, atau iya kon. hemisfer gitu kadang kan gitu ya, apa separuh bola atau bentuknya kayak gitu. Jadi ada geometri, tapi yang paling penting itu sih aljabar. Aja bar ya. Oke, yes yes yes. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar kalkulus nanti ya, nanti di perkuliahan atau ada yang udah kuliah juga mungkin prasyarat kalkulus itu sebetulnya ada kita belajar pertama ya, belajar fungsi dulu. Ya, pahami fungsi. Bikin grafiknya gimana? Domainnya apa? Domain itu apa sih? Daerah asal. Range-nya apa, teman-teman? Terus apa lagi? Sifatnya ya. Sifat fungsi genap apa ganjil itu ada belajar. Habis itu belajar apa? Trigono. Nah, ini juga prasyarat. Trigonometri juga. Ya. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan melihat perilaku kurva sin X, cos X kayak gitu ya. Wajib banget di Fungsinya trigonometri. nggak cuman fungsi 2x tambah 5 gitu-gitu ya, Iya, fungsinya juga fungsi trigono ya. iya, iya, kayak wah kompleks banget nih. Makanya banyak yang ketar-ketir ya. Makanya kalkulus tuh kagak lulus-lulus karena banyak banget gitu. Ya, pokoknya macam-macam lah fungsinya ya teman-teman. Sini, wah udah lumayan nano-nano. Tapi Pokoknya, tapi ini untuk setiap, maksudnya setiap fungsi ini yang trigono pun juga ada sifatnya masing-masing ya Kak. Jadi kayak sebenarnya kalau kita tahu rule-nya itu nggak seserem itu ya. Kelihatannya aja panjang penulisannya kan, soalnya ada sin, cos, segala macam mm-mm. tumbuk-tumbuk. Tapi kalau kita tahu aturannya, atau tahu sifat-sifatnya, kita ini ya nggak seserem itu kayaknya. Iya, nggak seserem itu. Ya, relatif sih kadang ya. Aku kadang mikirnya serem ya. Dulu dulu kuliah tuh pernah dapat nilai 20 di kalkulus. Karena ya emang lumayan apa ngeheng. Karena apa teman-teman? Nih bayangin ya, prasyarat. Nanti teman-teman belajar prasyarat kalkulus ya. Sebelum masuk kalkulusnya tuh ada namanya bab nol. Bab nol tuh pendahuluan. Dan bab nol tuh adalah materi yang teman-teman pelajarin dari bangku SMP sampai SMA gitu. Prasyarat doang itu ya. Banyak banget di situ. Baru nanti teman-teman ready di bab satu itu adalah limit. Ya, masuk sini. Makanya dari sini aja bab nolnya aja udah ketar-ketir karena ya teman-teman flashback lagi materi-materi di SMA gitu. Kak kan kalau di sekolah guru kalau ngajarin limit pakai kapital lah itu kurang tepat ya. Kayaknya lebih seru buat ngertiin bentuk grafik. Iya, itu kayak hospital itu lebih ke penerapannya dari turunan ya sebetulnya. Jadi makna limit itu nanti hilang kalau kita kayak limit tuh hospital aja. Tapi kan kita nggak tahu limit itu artinya apa nanti. Kalau teman-teman udah tahu arti limit apa dan udah bisa nyari limit seperti apa konsepnya itu boleh pakai hospital sebetulnya ya. Gitu. Lebih Tapi ke ini ya Kak, kayak tadi ya Kak, apa namanya itu tuh lebih ke cara ngerjainnya aja iya gitu, tapi cara. nggak nge-cover kenapa bisa gitu atau gimana gitu ya. Iya, iya, iya. Kenapa nggak bisa ke covernya? Bener banget. Jadi di kita banyaknya gitu kerjainnya. Makanya di buku kartun kalkulus sampai ada bab min satu. Bener banget ya. Karena basicnya kalkulus tuh udah kayak high levelnya kita biasanya gitu di sekolah. Ya. Oke. Kak, kelas kalkulusnya kenapa nggak sampai integral? Karena tuh kalau mau 10 sesi ya agak susah. Oh iya teman-teman ya by the way, nanti tuh kita mau buka kelas kalkulus ya teman-teman. Kalkulus ini nanti kita akan bahas tentu dari prasyarat, dari basicnya. Fungsi ya, pertidaksamaan kayak gitu teman-teman. Buat apa? Nanti teman-teman itu belajar, kita belajar lagi materi yang ada di SMA, kita akan persiapkan untuk yang mau di perguruan tinggi gitu. Kenapa sih penting banget? Karena banyak yang keteteran. By the way, dosen ya, itu nggak akan ngejelasin secara detail banget kayak gini ya. Teman-teman tuh tiba-tiba dikasih limit, epsilon, delta, apa itu rumit banget ya. Makanya perlu teman belajar. Nah, makanya kayak melihat banyak yang nggak lulus ya di kalkulus sebetulnya lumayan banyak ya. Nah, ini ya kayak teman-teman kalau ada yang mau prepare buat kalkulus gitu ya, buat materi turunan, integral, limit, bahkan basic konsepnya, itu kita buka banget kelas gitu ya. Nah, nanti kita infoin lagi kalau ini. Ikut. Ya. Dikasih handbook, iya banget. Pokoknya nanti dikasih recording, tanya jawab, grup, semua ada lah teman-teman ya. Buku kalkulus 2 juga nggak, Kak? Nah, nanti itu di yang lain ya. Jadi nanti kalkulus satu dulu. Kalkulus 2 ntar kita bahas. Ya. Ada lagi kelas ya, kalau mau. Ya, Mungkin jadi ntar kalau kita banyak pisah. kalau banyak peminatnya kali ya. Iya, kalau banyak minat kalkulus 2. Karena kita lihat dulu ya ininya. Oke? Gitu.
Info kelasnya kan nanti ya kita infoin di IG atau by email atau nanti aku masukin di grup ya. Oh, udah azan ya? Oke, baiklah teman-teman ya. Karena di tempat lain udah azan, ini udah lewat juga ya waktunya. Oke, itu aja teman-teman buat kelas hari ini. Thank you banget ya udah hadir. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman, bermanfaat dan teman-teman bisa lebih paham lagi sesuatu dari bertanya kenapa, jangan gimana caranya gitu. Thank you. Terima kasih untuk Karika dan teman-teman yang lain. Thank you, thank you, thank you. Yeay, makasih ya. Terima Iya, kasih yang udah pada join. thank you. Oke, nanti aku bahas deh, Nabil. Boleh DM aku aja ya. Dadah, dadah. Oke, silakan ya.